Nama saya Ramdan Zulfa. Ramdan Zulfa, Pak. Bukan paman sih. Saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik Pak, ini merupakan kesempatan ketiga bertemu dengan Pak Anies. Sebelumnya saya ketemu di Lombok Tengah, di Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu. Saya warga sana. Kemudian saya juga ketemu di Jakarta. Saya merupakan perwakilan NTB di acara Bawa Ide. Oke Pak, yang jadi pertanyaan saya Pak, saya coba melihat, kebetulan saya juga pelaku wisata di NTB. Saya membuka data dari Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Di sana tercantum 4.790 desa wisata di Indonesia. Kemudian di NTB sendiri terdapat 324 desa wisata. Kalau kita presentasikan itu 50% desa yang ada di NTB itu merupakan desa wisata Pak. 50% desa wisata. Kemudian Gubernur NTB meng-SK-kan 99 desa wisata. Teman-teman pelaku pariwisata, baik itu yang memiliki marketplace, kemudian startup, mereka mempunyai satu keraguan Pak. Apakah program desa wisata ini akan dilanjutkan oleh Bapak nanti jika terpilih? Kemudian jika Bapak terpilih, terobosan apa yang akan Bapak tawarkan dan komitmen apa terhadap desa wisata ini? Karena desa wisata ini sangat dirasakan oleh masyarakat desa Pak. Contohnya apa? Contohnya, saya kebetulan Pak pengelola desa wisata di Bilebante namanya Pak. Kemarin di bulan kemarin ini kita mendapatkan penghargaan dari UNWTO Best Tourism Village. Waktu Mas. Bagaimana Pak komitmen Bapak jika terpilih? Terima kasih Pak. Ya, Bung Ramdan Zulfa. Ya. Makasih. Jadi pertama soal desa wisata. Desa wisata ini sesungguhnya pola pariwisata yang paling bisa memberikan kesan. Kenapa? Ketika wisatawan dari luar datang dan dia tinggal di hotel dengan setting bintang 5 yang suasananya mirip tempat mereka berasal, maka dia mendapatkan pengalaman yang minim. Tapi ketika dia tinggal di sebuah desa dan bersama-sama dengan masyarakat, maka dia mengalami bukan sekedar menonton, tapi dia menjalani kehidupan seperti masyarakat setempat. Betul kan? Itu yang biasa disebut dengan istilah cultural tourism. Cultural tourism itu bukan sekedar menonton budaya lain, tapi mengalami budaya lain. Dan kalau dia mengalami, maka dia lebih menghormati budaya kita. Di sisi lain, dia akan pulang menceritakan pengalamannya pada begitu banyak orang, karena dia bukan hanya menonton, tapi mengalami. Nah ini kenapa pola cultural tourism ini bagus sekali. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, saya sudah bicara tentang cultural tourism ini tahun 92. Waktu itu ada World Cultural Tourism Conference dan saya menjadi mahasiswa yang berbicara tentang pentingnya cultural tourism. Oke? Nanti Anda boleh cari artikelnya. Ada artikelnya di situ tentang cultural tourism tahunnya 92 dan ini kenapa saya ini penting? Menjadi pembeda antara datang menonton dan datang mengalami. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan Bung Ramdan, kalau dari sisi komitmen pribadi, insya Allah diteruskan. Diteruskan. Bahkan saya, I'm a believer of cultural tourism sejak tahun 92. Kalau dihitung ke sekarang sudah berapa tahun tuh? Cuman jangan dihitunglah jadi kelihatan tua nantinya. Anda belum lahir barangkali, belum lahir. Jadi kita setuju sekali dan Bung Ramdan teruskan itu. Itu sebuah endeavor yang penting sekali ya, gitu. Oke, makasih.